Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPS 123. Hari ini kalian jadwal pembelajaran kimia lintas minat ya. Nah, langsung aja sebelum belajar marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, di pekan lalu tuh tanggal merah, bener gak sih, hari Jumatnya, jadi kalian libur. Nah, di pekan ini, di Jumat pekan ini, kalian belajar masih sesuai sama bab yang sebelumnya, yaitu tentang redoks ya, yaitu reduksi dan oksidasi. Oke, yuk kita mulai aja. Ibu sambil review materi yang pekan sebelumnya ya. Yang pertama kita masuk ke konsep redoks. Jadi konsep redoks itu berkembang. Yang pertama berdasarkan keterlibatan oksigen. Oksidasi itu katanya mengikat O2, terus reduksi itu katanya melepas O2, atau oksidasi mengikat oksigen, reduksi melepas oksigen, kayak gitu. Oke. Terus kuncinya ya, ingat-ingat kalau mengikat itu berarti kira-kira O2-nya ada di kanan apa di kiri? Nah, kalau mengikat berarti mengikat O2 ya. Berarti O2 ada di kiri. Oke? Ada di kiri panah atau ada di ruas kiri gitu ya dalam persamaan reaksi. O2 ada di ruas kiri. Di ruas tuh di bagian ya, di ruas kiri. Oke, gitu. Terus kalau melepas, kuncinya namanya juga melepas ya. Berarti O2-nya nanti bakal kalian temukan di sebelah kanan ya. Oke? Ada di ruas kanan. Oke? Ruas kanan. Oke deh, yuk kita lihat. Nah, tentukan reduksi atau oksidasi reaksi berikut. Tuh udah ibu tandain yang warna orange O2-nya ya. Kita lihat di sini nih. Nah, ini lihat. Ini O2-nya ada di sebelah mana ini? Di kiri. Tadi kalau O2-nya di kiri, oksidasi reduksi. Apa tuh? Iya benar. Apa tuh? Oksidasi. Ya. Sip, bisa ya? Insyaallah. Terus yang kedua, lihat tuh. 2SO3 menjadi 2SO2 plus O2. Tuh lihat, O2-nya sebelah mana? Di kanan kan? Berarti reaksi yang nomor 2 ini apa? Ya udah, reaksi nomor 2 ini adalah reduksi. Berarti oksigennya dilepas. Ya, ngerti sampai sini? Oke? Yang pertama mah langsung fokus ke O2-nya aja sebenarnya kan? O2-nya di kiri, oh ya udah oksidasi. Yang nomor 2 mah O2-nya di kanan, ya udah reduksi. Gitu, beres ya secara konsep oksigen. Lanjut yang berikutnya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang berikutnya konsepnya berdasarkan keterlibatan elektron. Nah, ini jangan hilang fokus. Tadi mah oksidasi itu mengikat oksigen, tapi kalau berdasarkan elektron, oksidasi itu melepas elektron. Oke? Nah, berarti ya sama aja kan ya, melepas dan mengikatnya. Tadi ingat lagi, coba ya, ingat-ingat, oksidasi melepas elektron atau elektronnya di kanan. Kalau reduksi mengikat elektron berarti elektronnya di sebelah kiri. Oke, kita lihat. Nah, oke, tentukan reaksi reduksi atau oksidasi reaksi berikut. Yang pertama Mg2 plus 2 elektron. Lihat elektronnya sebelah mana? Kiri. Kalau elektronnya di kiri tadi apa namanya? Iya benar, lagi betul, reduksi, gitu. Terus oke, yang nomor 2 ini 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Elektronnya di sebelah kanan alias dilepas ya. Berarti ini adalah oksidasi. Gitu ya. Sip, bisa dua konsep. Lanjut yang ke berikutnya. Maaf. Nah, yang ketiga itu konsep redoks berdasarkan bilangan oksidasi. Oksidasi itu biloknya naik, kalau reduksi biloknya turun. Bilangan oksidasi, jadi bilangan oksidasi atau tingkat oksidasi merupakan nilai muatan atom dalam suatu molekul atau ion. Nah, bilangan oksidasi itu ada
ketentuannya. Nah, berikut ini adalah ketentuan penentuan bilox atau bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas itu yang kayak gimana? Yang pertama ada yang monoatom, berarti satu atom. Ag aja, Fe aja, Cu aja, C aja, K aja, Na aja, B aja, Al aja, dan lain-lain. Pokoknya yang kelihatan kayak jomblo sendirian gitu ya. Nah, itu disebutnya monoatomik. Kemudian ada yang diatomik. Kalau di itu maksudnya dua. Nah, lihat tuh, diatomik tuh berdua, tapi unsurnya sejenis. Nah, ini juga ternyata biloknya adalah 0. Terus yang poli atau banyak. Nah, ini contohnya O3, P4, S8 itu juga biloknya 0. Ingat-ingat ya, yang biloknya 0 itu adalah unsur bebas. Bisa bentuknya monoatom, diatomik, atau poliatomik. Terus yang kedua aturannya jumlah bilok dalam senyawa netral itu sama dengan 0. Terus yang ketiga jumlah bilok dalam senyawa ion sama dengan muatannya. Oke, masih ada kelanjutannya. Yang keempat, urutan penentuan bilok dalam suatu senyawa. Yang tadi ceritanya itu aturan awalnya. Nah, ini kalau konteksnya ketika bersenyawa ya. Yang pertama, bilok atau bilangan oksidasi unsur golongan 1 itu 1A sama dengan plus 1, isinya linaka RBCS. Lalu urutan prioritas yang kedua, bilangan oksidasi unsur golongan 2A adalah plus 2, isinya BeMgCaSRBa. Urutan penentuan prioritas yang ketiga, bilangan oksidasi unsur golongan 3A yaitu plus 3, BAlGaInTl. Terus yang keempat, bilok H umumnya plus 1, bilok O umumnya min 2A. Baik, kita mulai ke contoh yang pertama. Berdasarkan aturan biloxnya, tentukan bilok atom yang dicetak merah berikut. Yang pertama NaCl, tentukan bilok Cl dalam NaCl. Jadi gini, kalau yang pertama aturan biloxnya tadi apa? Bilok unsur bebas sama dengan 0. Jadi kalau kita punya Na aja, nah kalau ada Na aja itu kan 0. Kenapa? Ya Na di sini sebagai unsur bebas. Tapi misalnya nih kita punya di soal ada NaCl, apakah Na-nya di sini 0? Bukan, ini salah. Kenapa? Ini Na bukan sebagai unsur bebas, ini senyawa. Jadi ini senyawa, bukan unsur bebas. Jadi bilok Na di dalam sini bukan sama dengan 0. Tapi kita lihat tadi yang urutan prioritas. Bilok Na dalam senyawa adalah plus 1 gitu, oke? Jadi gimana sih caranya? Lihat, di sini atom Na-nya ada 1. Jadi 1 kali bilok Na ya ditambah 1 kali bilok Cl itu akan sama dengan 0. Baca aturan yang kedua. Jumlah bilok dalam senyawa netral sama dengan 0. Oke, Na-nya diketahui nggak? Diketahui. Berapa? Plus 1. Nah, Cl-nya kita tentukan terakhir. Oke, 1 kali bilok Cl. Kok Cl-nya nggak ketulis nih yang di awal? Nah, itu ya. Sama dengan 0. Oke deh, tinggal pindah ruas ya. Berarti 1 kali plus 1 plus 1 plus 1 pindah ruas. Jadi bilok Cl-nya sama dengan min 1. Gitu. Atau kalau nggak mau pusing nulisnya kayak gini, gue ajarin ya cara cepetnya gini. Tinggal gimana? NaCl. Tulis aja di bawahnya. Totalnya harus 0. Na-nya plus 1 ditambah titik-titik harus 0. Ya udah, Cl-nya berarti berapa, Cik? Min 1. Udah beres. Sama kan cara panjang cara pendek? Gitu, oke. Lanjut yang berikutnya. Nomor 2. Masih contoh ya. NaClO3. Oke, cara panjang dulu ya biar ngerti. Lihat dulu di situ senyawa. Oke. Na-nya ada berapa biji? 1 kali bilok Na gitu. Ditambah 1 kali bilok Cl. Iya, oke. Ditambah lihat oksigennya ada berapa biji tuh? Ada 3 kali bilok O gitu. Harus sama dengan berapa tadi? Bilok O kita maaf.
Oke, maaf. Nah, sip, harus sama dengan 0. Masukkan 1 kali bilog NA-nya berapa? Plus 1. Ya, plus 1. Bilog CL-nya berapa? Bilog CL-nya kita tentukan belakangan. Lihat di aturannya, bilog O secara umum berapa katanya? Min 2 ya? 3 kali min 2 harus sama dengan 0. Jadi plus 1 ditambah bilog CL di 3 kali min 2 berapa? Min 6 ya? Harus sama dengan 0. Pindah ruas semua angkanya yuk. Bilog CL sama dengan plus 6 pindah ruas ya. Plus 1 pindah ruas. Jadi min 1. Jadi bilog CL-nya sama dengan plus 5. Gitu, dapat ya? Sip. Cara cepet dong, Bu. Oke, siap yuk. Sini, yuk bareng-bareng. Cara cepat. NaClO3. Oke. Yuk total belok lagi, maaf. Biloks ya. Harus 0, Na-nya berapa? Plus 1. Oksigennya itu min 2, ingat-ingat, simpen min 2 kali 3 min 6. Plus 1 tambah titik-titik kurangi 6 harus 0. Ya udah, berarti Cl-nya plus 5, sama kan? Ya, oke? Gitu. Jadi cara cepat boleh, cara lama juga boleh. Ya, yang penting ngerti kaliannya. Pakai aja yang kalian nyaman. Lanjut yang berikutnya, masih sama. Nah, yang ini Ibu kasih contoh yang bentuknya ion. Aturan yang ketiga, jumlah bilog dalam senyawa ion sama dengan muatannya. Jadi yang ini mah hati-hati, bukan sama dengan 0 nanti, sama dengan plus 1. Jadi gimana tuh? 1 kali bilog N ya, ditambah, lihat hanya ada berapa? 4 kali bilog H sama dengan, bukan 0 tapi plus 1. Nah, masukin angkanya. Bilog N nya ditanyain karena dia yang tandain merah. Bilog H secara umum berapa tadi teh? Katanya plus 1 ya, dia ngaturan. Oke, sama dengan plus 1. Ya udah deh, tinggal pindah ruas yuk. Bilog N sama dengan plus 1 kurangin 4. Jadi bilog N nya sama dengan negatif 3. Gitu, dapat ya? Oke Bu, cara cepet boleh. Yuk, NH4 plus, simpen, harus sama dengan plus 1. Hanya diinget-inget, H itu bilognya 1 buah T plus 1 plus 1 kali 4 plus 4. Titik-titik ditambah 4 harus sama dengan plus 1. Jadi titik-titiknya berapa? Atau X ditambah 4 harus sama dengan plus 1. Ya udah, X nya sama dengan min 3. Sama kan ya? Oke? Lanjut ke yang berikutnya. Suatu reaksi redoks dikatakan berlangsung jika dalam reaksi tersebut terjadi peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi syarat terjadinya reaksi redoks, namanya juga redoks ya. Redoks. Jadi maksudnya apa? Nah, ini terdiri dari dua kata ya, hati-hati. Harus terjadi reduksi dan juga harus terjadi oksidasi, itu baru dikatakan redoks. Kalau reduksi aja redok bukan? Bukan. Kalau oksidasi aja redok bukan? Bukan. Jadi syarat terjadinya redoks atau suatu reaksi dikatakan reaksi redoks ketika mengalami keduanya. Reduksi iya, oksidasi iya, baru kita sebut sebagai redoks gitu. Oke. Yang selanjutnya ada juga yang disebut sebagai reaksi autoredoks. Autoredoks disebut juga dengan disproporsionasi. Jika terdapat suatu zat yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Jadi zat tersebut mengalami penambahan juga mengalami pengurangan bilangan oksidasi. Contohnya di sini lihat. Nah, di sini ternyata atom S yang berubahnya nih dari plus 2 S-nya ya, dari plus 2 ke plus 4 naik oksidasi, dari plus 2 ke 0 turun reduksi. Jadi zat yang sama tapi mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus, maka ini disebut sebagai reaksi autoredoks gitu ya. Nah, selanjutnya tentukan reaksi berikut redoks atau bukan. Jadi gimana nih? Kalau yang tadi, yang 3 soal contoh itu tuh cuman menentukan satu bilog satu atom dalam senyawa. Ini lebih kompleks. Kenapa aku sebut lebih kompleks? Ini tuh lebih banyak tuh, banyakan kayak gini kan. Nah, Na berapa sih tadi bilognya? Plus 1.
Terus yang berikutnya ada apa? H juga plus 1, oksigen min 2 gitu ya. Bilog H dalam senyawa plus 1, Cl nya min 1, biar totalnya sama dengan 0 ya, biar totalnya 0. Aku nulisnya gini karena nanti kalau kalian nulis yang 1 kali bilog Cl, 2 kali bilog Cl itu kalau lagi latihan pertama-tama pakai yang itu, tapi kalau udah banyak soalnya kayak gini kan lebih panjang, itu usahakan udah yang pakai kayak ginian ya, belajar sedikit-sedikit bisa kok, yakin. Yang ini juga sama dengan 0 totalnya karena netral, Na nya plus 1 maka Cl nya min 1 ya. Aturannya bilog Na dalam senyawa itu plus 1. Oke deh, lanjut yang berikutnya H2O juga senyawa netral, bilog H nya plus 1, lihat di sini tuh, biasakan kalikan dengan indeks atau jumlah atomnya, plus 1 kali 2 plus 2 biar jadi 0 ya udah, oksigennya min 2. Lihat hubungkan, apakah ada yang berubah? Na dari plus 1 ke plus 1 lagi nggak berubah ya. Oke deh, H dari plus 1 ke, dari plus 1 ke berapa H? Nah ini nih Bu, nah misalkan gini, H berubah nggak sih Bu gitu kan ya. Terus oksigen berubah nggak sih Bu? Nah oksigen sih jelas nggak berubah ya karena dari min 2 ke min 2. Nah hati-hati ini, lihat di sini. Ini buat berapa atom? Buat 2 atom. Ini buat berapa atom? 1 atom. 1 atomnya tetap sama-sama aja plus 1 kan? Ini plus 1, ini plus 1. Jadi walaupun ditulisnya ini plus 1, ini plus 2, plus 2-nya buat 2 atom. Jadi ini tidak berubah ya, tetap. Jadi ini bukan redoks ya. Kenapa nggak terjadi reduksi, nggak terjadi oksidasi? Ya udah, ini bukan redoks ya. Kesimpulannya reaksi ini bukan redoks. Lanjut nomor berikutnya. Tentukan reaksi berikut redoks atau bukan. Yuk rame nih. Yuk tentukan. K itu berapa tadi bilognya? Bilog K itu golongan 1A plus 1. Nah, berarti BR-nya berapa? Min 1. Cl2 bilog unsur bebas diatomik. Hati-hati, ini kan jomblo sendirian, gak berikatan sama siapa-siapa, 0. KCl, K-nya plus 1, total bilognya harus 0, maka Cl-nya min 1. Br2, bilog unsur bebas diatomik ya. Ini keduanya sama kan ya, unsur bebas diatomik, itu inget-inget bilognya sama dengan 0. Oke, kita lihat yuk. Siapa nih yang berubah? Nih. Br dari min 1 ke 0 turun naik. Min 1 ke 0 naik, maka kita sebut sebagai mengalami reaksi oksidasi. Lanjut, lihat lagi. Lihat Cl. Dari 0 ke min 1. Oke. 0 ke min 1 naik apa turun? Turun dong. Ya, maka ini disebut sebagai reduksi. Ada oksidasi, ada reduksi. Berarti kesimpulannya reaksi ini adalah reaksi redoks ya. Oke? Ini reaksi redoks gitu loh. Nah, ada istilah baru nih buat kalian. Ada yang disebut sebagai pereduksi atau reduktor, yaitu zat yang mengalami oksidasi. Pereduksi itu maksudnya gini, zat yang membuat zat lain mengalami reduksi, tapi dirinya sendiri mengalami oksidasi. Kalau pengoksidasi atau oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi, dirinya sendiri mengalami apa? Reduksi gitu. Oke, diingat-ingat. Berkebalikan aja ingat-ingatnya. Gini, reduktor, oksidasi, oksidator, reduksi. Kebalikan ya. Oke? Kebalikan, ingat-ingat. Ini nih istilahnya ya, dari yang or ini, reduktor ngalamin oksidasi, oksidator reduksi gitu. Oke? Kebalikannya. Oke, yuk coba contoh-contoh Bu, contoh biar lebih ngerti. Hayo, tentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksi dari reaksi berikut. Kuncinya harus bisa nentuin bilog. Kalau nentuin bilognya bingung, nanti ngerjain ini agak bingung juga. Maka nanti kalian perbanyak latihan untuk menentukan bilog, oke? Yuk, bilog Al, unsur bebas. Hayo, unsur bebas jomblo sendirian 0 ya. Terus Fe2O3, yang mana yang ada di aturan? Sambil dibuka lihat aturannya. Yang ada teh apa?
oksigen, bener gak? min 2 ada 3, berarti min 6, kaliin min 2 kali 3 min 6 ya. Fe nya berapa tuh biar totalnya 0, berarti Fe nya adalah plus 6, bisa? Oke, lanjut. Al2O3 Al, lihat di aturannya Al berapa? Plus 3 ya, plus 3 kali 2 plus 6, biar 0 oksigennya berapa? min 6. Lanjut yang berikutnya, Fe unsur bebas sendirian, tuh jomblo tidak berikatan sama siapa-siapa, 0. Hubungkan, oke? Lihat Al dari 0 ke plus 6, reduksi oksidasi, 0 ke plus 6 naik turun? Naik, kalau naik oksidasi, oke? Terus yang berikutnya, lihat Fe dari plus 6 ke 0, dari 6 ke 0 gimana? Turun dong, reduksi. Oke? Nah, terus ngapain sekarang? Tentukan tadi, inget-inget tadi kuncinya apa? Oksidator mengalami reduksi. Itu ya. Terus reduktor mengalami oksidasi. Ayo jawab sama kalian. Oksidator mengalami reduksi. Siapa yang mengalami reduksi? Nah, sini. Nah, Fe2O3 bisa bareng-bareng yuk, bareng-bareng belajar. Reduktor mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? Namanya juga zat yang mengalami. Jangan lihat di kanan panah, lihatnya di kiri panah. Siapa tuh yang ngalamin oksidasi? Al ya. Oke? Sip. Hasil oksidasi ditulisnya jangan atomnya tapi senyawanya, oke? Hasil oksidasi, lihat hasilnya yang mana ini nih. Nah, yang di kanan hasil oksidasinya, berarti siapa tuh? Al2O3 ya, oke? Hasil reduksinya siapa? Di kanan. Nah, lihat ini. Nah, Fe gitu. Bisa kira-kira sambil dipahami lagi? Ayo dibaca lagi, diperhatikan baik-baik. Oke, Bu, pengen satu lagi? Boleh. Yuk kita ke yang berikutnya. Masih sama tipe soalnya yang kayak tadi, menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksi dari suatu reaksi. Yuk, NaClO berapa ya? Tentuin beloknya. Na-nya plus 1, totalnya teh harus 0. Oksigen berapa di aturan? min 2. Maka Cl-nya berapa, Cik? Plus 1 tambah X kurang 2 harus sama dengan 0. Berarti Cl-nya plus 1. Benar? NaCl, Na-nya berapa? Plus 1. Biar jadi 0, Cl-nya berapa? min 1. Ya. Oke, satu lagi. NaClO3 ini senyawa netral, totalnya harus 0. Na-nya plus 1. Selanjutnya yang ada di aturan oksigen. Oksigennya min 2 kali 3 min 6. Aku tulis ya di sini. Oke, kaliin ke sini. Maka Cl-nya berapa, Cik? Plus 5, betul. Sip. Yuk hubungkan. Yuk. Dari plus 1 ke min 1 naik turun, reduksi ya. Oke. Lagi. Cl-nya lagi loh yang berubah dari plus 1 ke plus 5. Berarti oksidasi. Nah, ini dia yang disebut sebagai reaksi apa? Oksidasi. Ini namanya autoredox ya. Jenis reaksinya, lebih spesifiknya autoredox gitu. Ini reaksinya autoredox. Oke, yuk tentuin oksidator dan reduktornya. Yang ngalamin reduksi dan yang ngalamin oksidasi adalah zat yang sama. Ya udah tulis aja NaClO, yang ini juga NaClO. Gitu, beres. Yuk lihat hasil oksidasinya, lihat oksidasi yang meningkat. Oh iya, di dalam NaClO3. Sip. Terus hasil reduksinya, lihat reduksi. Oke deh, jawabannya adalah NaCl. Begitu kira-kira pembelajaran hari ini bisa dipahami? Apa nih yang susahnya? Mungkin yang susahnya tuh bagian menentukan yang mana duluan gitu yang harus ditentukan. Jadi kalian boleh sambil latihan sambil lihat catatannya, aturannya, urutannya gitu ya. Yang mana nih yang ditentukan duluan, terus berapa biloxnya. Terus tentu ini yang kayak gininya, oksidator, reduktor, hasil oksidasi atau hasil reduksinya. Jadi intinya kunci belajar reaksi redox berdasarkan perubahan bilangan oksidasi itu adalah
Ya tahu kuncinya. Tahu kuncinya apa? Kuncinya adalah penentuan biloknya. Memang harus bisa gitu. Begitu kira-kira pembelajaran hari ini. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan boleh di chat ke Ibu. Nanti jangan lupa kerjakan tugasnya. Semoga semuanya sehat selalu. Ibu cukupkan sekian. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.